Shalom Aleihim, Besem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini ya, New Normal Kekristenan. Ya, sekarang kan sedang New Normal, jadi kita juga mau bicara tentang New Normal Kekristenan. Kekristenan dalam normalisasi yang baru. Bapak Ibu Saudara, di dalam normalisasi kekristenan ke depan, maka tema besarnya adalah domba versus kambing, ya. Sekarang semua gereja sedang membahas itu. Siapa yang jadi domba, siapa yang jadi kambing? Kristen domba, Kristen kambing, ya. Karena domba dan kambing ini betul-betul ini penentuan ya. Saudara mau masuk neraka apa masuk surga itu tergantung domba apa kambing. Anda masuk domba apa kambing, ya. Kalau Anda masuk kambing, sorry Pak ya. Meskipun kamu pendeta senior sekalipun, ya toh, pendeta jemaatmu banyak sekalipun, Anda sudah puluhan tahun jadi Kristen sekalipun, selama Anda kambing, maka jurusanmu neraka. Cara gampangnya yang disebut Kristen kambing adalah menolak nyembah Yesus Allah. Saya adalah Kristen domba. Pendeta Henry Tandianta, saya Kristen domba. Ini pernyataan saya. Saya penyembah Yesus Allah yang benar. Saya menolak nyembah Bapa. Saya menolak nyembah Yahweh. Itu Kristen domba. Berhak atas yang namanya jaminan keselamatan. Tentu prosesnya melalui baptisan dulu. Dibaptis ya. Saya sudah dibaptis selam telentang dalam nama Yesus. Saya 4 kali dibaptis. Baptis percik di gereja Jawa pernah, kemudian baptis saksi Yehova, kemudian baptis Mormon, kemudian baptis gereja bingung, Sikara Lama Raba-Raba, terakhir saya baptis gereja Alkitab Allah Esa. 5 kali saya ya, 4 di Tritunggal, 1 kali di Allah Esa ya. Baru setelah itu Anda bisa jadi Kristen domba. Ini tema besarnya. Ya. Baik, di dalam new normal kekristenan, saya mencatat ada 10 hal. Ini yang akan terjadi ke depan di dalam era normalisasi kekristenan yang baru. Nomor 1, kata Protestan sudah dicoret dari Kristen. Jadi tidak ada lagi sebutan Kristen Protestan, nggak ada. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dulu memakai Kristen Protestan, Ditjen Bimas Kristen Protestan. Sekarang sudah menghilangkan kata Protestan menjadi Ditjen Bimas Kristen Tok. Gereja-gereja Kristen Protestan akan membuang kata Protestan menjadi gereja Kristen Tok. Kalau Kristen ada di Alkitab, kalau Protestan nggak ada. Kisah 11 ayat 26 ya. Banyak juga ikutannya sih, mungkin termasuk kata pendeta ya. Tetapi pendeta itu sesuatu yang tidak penting lah ya. Karena pendeta, pastor, nanti kalau disebut pastor dikira Katolik gitu. Ya kalau di luar negeri menyebut pastor udah biasa. Kalau di sini pastor, saya aja bilang pastor, Bapak dari gereja Katolik mana gitu. Oke lah, pendeta memang tidak ada di Alkitab ya. Ya pastor juga boleh ya, tapi saya tetap sementara pakai pendeta dulu lah. Ya, pendeta dulu. Pendeta dipilih oleh Yesus. Tidak ada pendeta ditasbihkan, itu nggak ada itu ya. Nomor 2, Tritunggal yang tidak ada di Alkitab otomatis akan dibuang tempat sampah ya. Pendeta sudah nggak berani lagi khotbah Tritunggal. Di era modern ini, di era canggih media sosial, yang masih khotbah Tritunggal dengan mudah banget akan di-eliminate ya toh. Wah, pendeta apa itu Tritunggal, nggak ada di Alkitab. Alkitab menulis Allah itu Esa, Markus 12 ayat 29. Tritunggal ini cuman mendirikan kebenaran sendiri, ciri khas dari Kristen kambing. Nomor 3, doktrin yang mengatakan Tritunggal tapi Esa. Ini memalukan, malu-maluin, akan otomatis dibuang tempat sampah ya. Tidak ada lagi pendeta yang berani khotbah Tritunggal tapi Esa ya toh.
Di era modern ini, di era new normal kekristenan, dengan mudah Anda akan dituding, pendetanya nggak baca 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu esa, esa pula Kristus Yesus. Jadi yang esa itu Allah, yang esa itu Kristus Yesus. Tidak ada esa kok Tritunggal. Ya. Nomor 4. 3 pribadi, 1 hakikat. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Automatically buang tempat sampah. Nggak laku, memalukan. Ya toh? Sebab tidak ada di Alkitab kok pribadi. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Tidak pernah ada Allah kok pribadi. 3 pribadi, 1 hakikat. Nggak ada itu di Alkitab. Ya. Itu karangan doang, ajaran manusia. Malu-maluin, buang tempat sampah. Di dalam new normal kekristenan, nanti ke depan itu dibuang tempat sampah. Allah itu 1, nggak pernah 3 tapi 1. Galatia 3 ayat 20. Nomor 5. Bapa, Anak, Roh Kudus itu 1, malu-maluin, taruh tempat sampah. Bapa itu roh, Roh Kudus juga roh. Sementara anak itu sifatnya fisik manusia. Ibrani 2 ayat 9, anak keadaan sebagai manusia Yesus itu sedikit lebih rendah dari malaikat. Gimana Anda bisa satuin? Situ waras. Roh Bapa yang kiasan Yesus yang merupakan roh, Roh Kudus yang roh. Lah kok Anda satuin sama Yesus yang manusia? Beda levelnya. Ya, otomatis akan dibuang tempat sampah ya. Nomor 6. Memisahkan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ini yang 1 malah dipisah, sementara yang Bapa, Anak, Roh Kudus yang jelas beda level disatuin. Kebalik bola. 1 Korintus 1 ayat 3, 2 Korintus 1 ayat 2. Kasih karunia dari Bapa Allah, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus itu 1. Bapa itu roh, Yesus Kristus juga roh, Roh Kudus juga roh. Ya, ini 1 yaitu Yesus Kristus, sama persis dengan 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Bapa, Firman, dan Roh. Bapa itu ya Yesus, Firman juga Firman Allah, ya Yesus, Roh ya Yesus. Jadi ini roh semua, ya. 1 bisa 1 ini, yaitu Yesus Kristus. Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus itu 1, yaitu Yesus Kristus. Bapa, Firman, dan Roh itu 1, yaitu Yesus Kristus. Beda dengan Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa itu roh, Roh Kudus roh, sementara anak itu tidak roh. Itu kok disatuin, nggak bisa. Ya. Nomor 7. Bapa dalam nama Yesus, ragu-ragu ini otomatis akan dibuang tempat sampah. Ya, tidak ada Bapa dalam nama Yesus, nggak ada. Ya, yang ada adalah Yesus Kristus. Ya, bahwa nama Bapa waktu Yesus jadi manusia adalah Yesus. Yohanes 17 ayat 11 ya. Bapa itu kiasan Yesus, Yohanes 16 ayat 25. Yang sekarang ada di surga adalah Yesus, tidak ada Bapa. Wahyu 4 ayat 2 ya. Nomor 8. Tuhan beda dengan Allah akan masuk kotak, yaitu masuk sampah. Anda yang punya pemahaman Tuhan beda dengan Allah, 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada 1 Allah yaitu Bapa. Dan 1 Tuhan yaitu Yesus. Perhatikan frase kata. Hanya ada 1 Allah yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu berasal. Dan 1 Tuhan yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Jadi frase kata yang daripadanya berasal segala sesuatu dengan yang olehnya segala sesuatu dijadikan sama saja sami mawon. Makanya Tuhan pasti Allah. Markus 12 ayat 25 ayat 29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi Tuhan pasti Allah. Wahyu 4 ayat 8, Yesus bergelar Tuhan Allah. Jadi yang membedakan Tuhan beda dengan Allah, otomatis masuk kotak, memalukan, dimasukin sampah. Itu di dalam
new normal kekristenan, ya. Nomor 9, doa yang bersifat mantra Bapa kami automatically masuk kotak, ya toh. Kita sudah terima Yesus, kita benar-benar merdeka, ya toh. Yesus sudah membebaskan kita, sudah memerdekakan kita, dan kita benar-benar merdeka. Termasuk merdeka soal doa. Tidak ada lagi doa harus diatur-atur kayak mantra, ya. Doa itu bebas. Yesus Allah yang benar, segala hormat kemuliaan untuk Engkau, pujian kemuliaan untuk Engkau. Bebas, ya toh. Bebas, merdeka. Doa itu langsung pada Yesus. Kisah pasal 4 ayat 29 sampai 31, Yohanes 16 ayat 26, Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Nomor 10, Juru selamat itu bisa saja anak Allah, putra Allah. Malu-maluin, masuk kotak, masuk sampah. Pendapat yang mengatakan kami percaya kepada Allah Bapa dan putra Allah juru selamat kami. Juru selamat tidak mungkin putra, tidak mungkin anak. Putra Allah, anak Allah adalah fisik. Ketika Yesus jadi manusia, dia belum jadi juru selamat. Putra Allah, bukan juru selamat. Juru selamat mutlak harus Tuhan. Titus 2 ayat 13. Juru selamat itu Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat juga mutlak harus Allah. 1 Timotius 2 ayat 3. Allah juru selamatku. Tidak mungkin juru selamat kok putra Allah. Anda yang hari ini masih doa pada Bapa dan menganggap Yesus cuman putra Allah, Yesus cuman anak Allah, lalu Anda klaim putra Allah, anak Allah, juru selamatku. Tidak mungkin. Putra Allah, anak Allah itu Yesus fisik manusia. Syarat sebagai juru selamat harus Allah, harus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu 10 hal yang nanti akan terjadi di dalam new normal kekristenan. Ya, Kristen kambing, doktrin Kristen kambing, ya toh. Tritunggal, tapi esa 3 pribadi dalam satu hakikat. Bapa, Anak, Roh Kudus adalah satu. Bapa dalam nama Yesus, Tuhan beda dengan Allah. Doa mantra Bapa kami, anak Allah, putra Allah bisa jadi juru selamat. Malu-maluin, ya, memalukan, buang tempat sampah. Ya, kembali ke Alkitab dengan tema besar domba versus kambing. Ya, siapa yang jadi domba, siapa yang jadi kambing, itu nanti akan jadi tema besar di dalam new normal kekristenan. Ya, kalau Anda mau selamat 100% jadilah domba. Ya, tinggalkan Tritunggal Kristen kambing, berubah jadi domba. Saya penyembah Yesus Allah yang benar, menolak nyembah Bapa, menolak nyembah Yahweh. Clear toh? Tegas toh? Ya toh? Nggak akan saya bingung ya toh. Bapa dalam nama Yesus. Ya, nanti Anda terkena Matius 7 ayat 22. Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu. Yesus bilang apa? Enyahlah, aku nggak tahu kamu tuh datang dari mana. Ya toh? Sebab Anda tidak menjadikan Yesus Allah. Ya toh? Kalau Anda nyembah Bapa, mustahil Anda menjadikan Yesus Allah. Ya, paling ngetop juga Allahmu Bapa, Yesus cuman Tuhan. Ya toh? Nggak mungkin Anda jadikan Yesus Allah. Padahal Yesus bergelar Tuhan Allah di dalam Wahyu 4 ayat 8. Ya, jadilah Kristen domba, jangan mau jadi Kristen kambing. Kembali ke Alkitab, Allah itu esa, yaitu Yesus Kristus. Esa, pasti satu, pasti roh, pasti maha hadir. Itu baru Anda selamat. Dimulai dengan baptisan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang mau ikut sekolah tinggal kitab, silahkan, masih tetap dibuka ya, supaya Anda tahu. Ini demi kebenaran loh ya. Percuma Anda jadi Kristen puluhan tahun. Untuk apa? Nanti Anda masuk alam maut gitu. Tobat sekarang, jadilah Kristen domba. Tema besar kita adalah domba versus kambing ya. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan. Yang mau baptisan sudah mulai, yaitu sudah mulai. Kita akan arrange di daerah Jabodetabek dulu ya.
Mungkin pertama Kelapa Gading, kemudian Bekasi. Bekasi kita akan di daerah apa itu namanya Lipo Cikarang ya. Jadi Kelapa Gading, terus Lipo Cikarang, terus Pamulang, terus Tangerangnya satu lagi kemungkinan kalau nggak di BSD ya. Kemudian di daerah selatan ya bisa di Bogor ya. 5 daerah ini dulu saya ulang ya. Kelapa Gading, kemudian Cikarang, kemudian Pamulang, kemudian Tangerang, ya Tangerang, daerah Tangerang kota lah, kemudian baru Bogor ya, ada Depok, Bogor ke sini, ke selatan sini. Baru setelah itu nanti di daerah-daerah kemungkinan kita mau pakai perwakilan cabang di daerah-daerah ya. Kalau di daerah itu belum ada cabang ya nanti kita koordinasikan lah ya. Ya, itu yang mau baptisan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya, amin.